Ya, sekarang saya tanyakan kepada Dokter Syahril. Ini yang dikatakan bahwa kekhawatiran terbesar adalah masyarakat Indonesia kadang-kadang suka abai, masa pandemi saja abai dengan prokes. Sekarang sudah dicabut penggunaan masker. Ini seberapa yakin Kemenkes ini, Pak, bahwa masyarakat sangat mengerti begitu dengan prokes setelah masker boleh dicopot di tempat umum? Ya, terima kasih. Jadi kita sebetulnya mempunyai keyakinan yang besar ya, kita semua yang ada di sini, bahwasanya selama 6 bulan setelah dicabutnya PPKM, itu menunjukkan Indonesia angka-angka atau indikator-indikator epidemiologi itu sangat terkendali ya. Nah, dengan keadaan ini, maka kita memberikan keyakinan penuh bahwasanya masyarakat Indonesia dengan pandemi COVID-19 kemarin ada banyak pembelajaran. Yang pertama, bagaimana pentingnya pencegahan penularan COVID-19. Yang kedua adalah bagaimana deteksi dini, dan yang ketiga adalah imunitas. Nah, khusus tadi tentang pencegahan penularan, di mana masker yang dikorelasikan tadi, kita memberikan penguatan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari narasumber yang lain tadi, Pak Mas Diki maupun Pak Yusuf, bahwasanya memang masker ini sudah harus menjadi suatu kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan kita yang akan hidup sehat, di mana akan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya. Nah, tentu saja pemahaman pemakaian masker ada dua yang penting, menegaskan kembali bahwasanya kita harus tahu bahwasanya begitu kualitas udara atau lingkungan kita itu tidak sehat, apakah itu karena polusi ya atau karena memang ada pencemaran, maka itu wajib ya atau sangat dianjurkan memakai masker. Yang kedua, apabila di lingkungan kita keraguan akan ada suatu penyakit yang menular, termasuk COVID, termasuk tuberkulosis, maka itu menjadi suatu kewajiban kita untuk memakai masker. Jadi harapan kita semua, masker ini adalah menjadi kebutuhan, kebiasaan, dan budaya, dan insya Allah dengan pembelajaran COVID kemarin, bangsa kita sudah menjadi budaya bahwasanya masker menjadi bagian kebutuhan untuk hidup sehat gitu Pak. Oke, Dokter Erlina, Kemenkes sangat punya harapan besar, tapi fenomena yang saat ini terjadi, kalau sehat nggak pakai masker nggak apa-apa, kalau lagi sakit nggak pakai masker. Apalagi konteks masyarakat Indonesia sudah batuk seminggu, kalau ditanya nggak ke dokter, masuk angin. Nah ini bagaimana Dokter Erlina? Ya, memang kita tidak bisa pungkiri memang ada sebagian masyarakat yang merasa batuk itu bukanlah sesuatu masalah, sehingga karena tidak menganggap itu masalah, pertama nggak ke dokter, kedua ya nggak merasa bahwa dia akan menjadi sumber penularan bagi orang lain. Jadi memang saya setuju bahwa memakai masker itu pada kondisi tertentu itu harus dianggap oleh masyarakat itu penting untuk melindungi dirinya dan melindungi orang lain. Tapi memang pengetahuan tentang ini harus terus-menerus kita sampaikan, kita sosialisasikan, sehingga masyarakat pada suatu level akan merasa masker itu menjadi suatu kebutuhan pada kondisi tertentu. Tapi kalau kita kembali kepada kan tadi ditanyakan tentang tentang ketentuan lepas masker untuk COVID, ya kami dari IDI setuju, tapi dengan ketentuan ada beberapa pertimbangan tadi. Kalau dia sehat, oke, tapi kalau dia sakit, nah itu tadi kan kita kembali. Kalau dia sakit artinya bergejala, sebaiknya harus pakai masker. Demikian juga kalau dia masuk risiko atau high risk group, risiko tinggi untuk tertular suatu penyakit, nah ini harus hati-hati juga tetap memakai masker. Nah, tentang bahwa masyarakat Indonesia punya pengalaman lesson learned tentang memakai masker ini, saya melihat sekarang sangat jauh sekali berbeda sebelum pasca COVID. Kalau negara Jepang tadi disebut, itu Jepang, Singapura sebelum COVID juga mereka sudah biasa pakai masker. Di Jepang atau di Singapura itu begitu mereka bersin-bersin, itu langsung pakai masker, melindungi dirinya dan melindungi orang lain. Ya. Nah, jadi memang perlu pengetahuan dan juga perlu diberikan kesadaran, awareness pada masyarakat bahwa pada kondisi tertentu mereka perlu pakai masker. Kayak itu tadi, kalau batuk pilek kan bisa karena virus di saluran nafas, bisa juga karena memang tuberkulosis contohnya. Yeah. Dan saya terima kasih Caca tadi menyebutkan nih masyarakat Indonesia kalau batuk seminggu nganggapnya nggak sakit. Ini saya sampaikan kembali, mudah-mudahan banyak masyarakat yang menonton ini, bahwa
orang normal itu tidak batuk. Nah, itu dia. Kalau batuk pasti ada sesuatu. Apakah itu radang, karena batuk itu adalah upaya dari sistem tubuh untuk mengeluarkan sesuatu yang mengganggu. Jadi bisa keluar dahak, bahkan kalau pasien TB kan bisa keluar darah yang menyumbat itu dikeluarkan. Jadi kesadaran bahwa batuk itu adalah sesuatu yang tidak normal, ini yang harus kita sampaikan terus-menerus kepada masyarakat. Supaya kalau batuk bergejala pakai masker. Tapi kaitannya dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Satgas COVID dan pemerintah bahwa sudah boleh tidak memakai masker atau tidak diperlukan lagi memakai masker di tempat umum saat ini yang related to COVID, yang berhubungan dengan COVID, itu saya setuju. Tapi kalau kita lihat lagi dengan polusi udara, memang bulan terakhir ini polusi di Jakarta itu sangat buruk, itu memang perlu pakai masker untuk melindungi diri kita juga dari polutan yang mungkin menimbulkan iritasi, batuk, bahkan untuk masa depan bisa jadi kanker dan lain-lain. Jadi banyak sekali topiknya yang berhubungan dengan masker ini. Baik, ditahan dulu Dr. Erlina, nanti saya akan ke Dr. Yusuf bahkan juga Pak Diki. Tapi sebelumnya saya ingin tahu nih pemirsa, apa ya tanggapan masyarakat tentang saat ini kondisi COVID di Indonesia, bahkan juga kebijakan boleh lepas masker di tempat umum. Rekan saya Fatima sudah siap nih mengabarkan bersama masyarakat. Silakan. Ya, Caca dan juga pemirsa, benar sekali seperti kita ketahui bahwa pemerintah melalui Satgas COVID-19 sudah mengeluarkan aturan bahwa tidak wajib lagi masyarakat menggunakan masker di tempat umum maupun fasilitas-fasilitas umum atau transportasi di tempat saya melaporkan di stasiun KRL Manggarai. Dan memang kita ketahui bahwa saat ini penyakit COVID-19 ini sudah dianggap seperti penyakit biasa sehingga sudah tidak lagi ada perlu kewajiban masyarakat menggunakan masker baik di tempat tertutup maupun terbuka. Nah, kita akan tanyakan tanggapan mengenai aturan tersebut kepada pengguna KRL Stasiun Manggarai. Kita akan tanyakan langsung pemirsa. Halo, selamat malam, dengan Mbak siapa? Selamat malam, dengan Bila. Dengan Mbak siapa? Awan. Ya, Mas, balik seperti kita ketahui bahwa memang pemerintah udah nggak mewajibkan lagi kita menggunakan masker, mengingat sudah memasuki fase endemi COVID-19. Gimana tanggapannya? Kalau untuk saya sih tanggapannya lebih baik pakai masker ya, Mbak. Menurut saya kalau pakai masker kan kita lebih melindungi diri sendiri ya dari orang lain yang mungkin saja punya penyakit atau bagaimana. Seperti itu. Sendiri gimana tanggapannya? Untuk saya sendiri lebih prefer nggak pakai masker ya, apalagi kita kan pengguna KRL, jadi apalagi di jam-jam padat gitu kan suka pengap gitu sih. Jadi Mas lebih memilih nggak pakai masker ya, kalau banyak lebih milih pakai masker. Nah, seperti kita ketahui bahwa memang saat ini penyakit COVID-19 itu sudah dianggap sebagai penyakit biasa. Bagaimana tanggapannya? Kebetulan mungkin saya juga di bidang kesehatan. Ya memang mungkin sekarang banyak yang berpikir COVID itu seperti virus, seperti flu gitu ya. Cuman tetap aja sih harus melindungi diri dari virus tersebut. Selain itu ada tanggapan lain mengenai pandemi COVID-19? Menurut saya sih tanggapan saya terkait virus ini, selain harus melindungi diri sendiri, juga tetap harus waspada menjaga imun tubuh sendiri. Iya. Kalau masih nih memilih nggak pakai masker, tanggapannya seperti apa? COVID udah nggak ada kah atau bagaimana? Ya bisa dibilang udah jarang banget dilihat di berita juga, jadi saya mikirnya kayak penyakit-penyakit biasa aja, apalagi ditambah kan udah vaksin juga, sampai vaksin booster juga kan, jadi kayak udah nggak ada masalah dengan COVID. Jadi udah merasa tidak ada masalah ya. Kalau misalnya merasa sakit akan menggunakan masker nggak Mas kira-kira? Kalau itu mungkin iya, karena kan takut penularan juga ke orang lain. Jadi kalau sakit ya pakai masker. Terima kasih Mas dan Mbak waktunya. Yaitu pemirsa pembicaraan kita dengan pengguna KRL di Stasiun Manggarai. Memang ada yang setuju tetap menggunakan masker, ada yang juga merasa lebih baik menggunakan masker. Dan memang seperti kita ketahui dari pihak KRL sendiri memang menghimbau bahwa bila masyarakat menggunakan KRL atau transportasi tersebut merasa tidak enak badan atau kurang sehat, sebaiknya tetap menggunakan masker. Sementara itu Caca kembali ke studio. Iya. Terima kasih Fatima mengabarkan langsung dari Manggarai. Nah, sekarang saya akan tanya nanti dengan Dr. Yusuf bahkan juga Pak Diki Budiman. Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti ya pemirsa ya, tapi kita juga harus tahu bahkan informasi bahwa ada mutasi varian COVID-19 yang saat ini juga harus diantisipasi, yakni Arcturus dan juga Kraken. Nanti kita tanya kepada ahlinya sesaat lagi.